Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai parameter statistik. Di sini kami dari kelompok 6, yaitu saya, Farisa Ramadhani Rosyidi, dengan Halimatus Salihah Triutari, dan Muhammad Ivan Salahuddin. Nah, di sini kami akan membahas mengenai 4 subbab, yaitu ada parameter beta, ketergantungan beta terhadap suhu, menentukan beta dari energi rata-rata, dan menentukan parameter alfa. Nah, yang pertama yaitu parameter beta. Ketika mencari konfigurasi dengan probabilitas terbesar, kita memperkenalkan dua pengali Lagrange, yaitu alfa dan beta, untuk mengakomodasi syarat batas bahwa jumlah sistem dan energi assembly harus konstan. Lalu, apakah parameter-parameter tersebut memiliki makna fisis? Nah, sebelumnya, kita sudah tahu bahwa jumlah sistem yang menempati kelompok dengan energi rata-rata ES dan mengandung keadaan sebanyak GS memenuhi persamaan NS sama dengan GS E pangkat alfa plus beta E, dengan keterangan NS merupakan jumlah sistem di dalam assembly dan GS merupakan kelompok energi dalam assembly. Secara fisis, kita meyakini bahwa tidak mungkin ada sistem yang memiliki energi tak berhingga. Oleh karena itu, jika ES tak hingga, maka haruslah NS 0. Ini hanya terpenuhi jika parameter beta bernilai negatif. Hal ini dapat dibuktikan dari persamaan ini, yaitu NS sama dengan GS, E pangkat alfa, min beta tak hingga. Nah, NS kemudian diperoleh 0. Lalu, bergantung pada apakah besaran beta, mencari bentuk ekspresi dari parameter tersebut untuk mempermudah kita tinjau dua assembly terisolasi dan berada pada suhu yang sama, yaitu T. Atau bisa juga disebut kesetimbangan thermal. Assembly pertama memiliki N1 sistem dan assembly kedua memiliki N2 sistem. Dua buah assembly terisolasi digabung setelah membuka masing-masing satu sisinya. Pada batas dua assembly diizinkan pertukaran energi, tetapi tidak diizinkan pertukaran partikel. Nah, karena assembly gabungan terisolasi dari lingkungan, maka pertukaran energi antar dua assembly awal tidak mengubah energi total assembly gabungan. Dengan persyaratan tersebut didapatkan N1 sama dengan sigma S N1S sama dengan konstan, N2 sama dengan sigma S N2S sama dengan konstan, lalu U sama dengan U1 plus U2 sama dengan sigma S N1S E1S ditambah sigma S N2S E2S sama dengan konstan. Apabila persamaan di atas menyatakan dalam bentuk diferensial, maka menjadi persamaan berikut. Nah, lalu sebelum kedua assembly digabung, maka jumlah penyusunan sistem keadaan-keadaan energi di masing-masing assembly memenuhi, yaitu W1 sama dengan N1 faktorial PS G1S pangkat N1S per N1S faktorial. Nah, begitu juga yang W2. Lalu, ketika dua assembly digabung, maka probabilitas penyusunan sistem-sistem assembly menjadi W sama dengan W1, W2 sama dengan lalu sama dengan ln W sama dengan ln W1 plus ln W2. Nah, untuk mencari konfigurasi dengan probabilitas maksimum, ini memperhatikan 3 constraint pada persamaan 4.4 sampai 4.6 tadi. Ini mensyaratkan pengenalan 3 pengali, yaitu alfa 1, alfa 2, dan beta. Syarat maksimum memenuhi persamaan delta ln W plus alfa delta N1 plus alfa delta N2 plus beta delta U sama dengan 0. Dengan menggunakan persamaan di atas, maka dapat disimpulkan yaitu delta ln W sama dengan delta ln W1 plus delta ln W2 sama dengan sigma S delta ln W1 per delta N1S dikali delta N1S ditambah sigma S delta ln W2 per delta N2S dikali delta N2S. Lalu, substitusi persamaan 4.4, 4.5, 4.6, dan 4.11 ke persamaan 4.10.
sehingga diperoleh sigma S dalam kurung delta ln W1 per delta N1S ditambah alfa 1 ditambah beta E1S dikali delta N1S ditambah sigma S dalam kurung delta ln W2 per delta N2S ditambah alfa 2 ditambah beta E2S dikali delta N2S sama dengan 0. Agar persamaan 4.12 selalu terpenuhi untuk variasi delta N1S dan delta N2S, berapapun maka untuk variasi delta N1S dan delta N2S berapapun, maka suku dalam kurung harus 0 atau memenuhi persamaan berikut. Lalu, persamaan 4.13 dan 4.14 ini mengandung beta yang sama. Ini mengisyaratkan bahwa jika beta merupakan fungsi parameter termodinamika, maka parameter yang menentukan beta haruslah yang tidak berubah sebelum dan sesudah dua assembly digabung. Parameter tersebut hanyalah suhu. Sebelum dan sesudah dua assembly digabung, suhunya sama. Jadi dapat disimpulkan bahwa beta hanya merupakan fungsi suhu, atau dapat dituliskan beta sama dengan beta dalam kurung suhu. Lalu yang kedua akan dijelaskan oleh Mbak Atus. Silakan Mbak Atus. Baik, selanjutnya membahas tentang kebergantungan beta terhadap suhu. Di dalam assembly diletakkan pemanas yang dapat mensuplai kalor ke dalam assembly. Energi dalam assembly ialah U. Dan apabila kalor dq ditambahkan, maka kalor akan mengubah energi dalam assembly dan melakukan kerja pada assembly tersebut. Bisa dilihat pada gambar. Nah, hubungan dari ketiganya memenuhi hukum termodinamika yang kedua, yakni du sama dengan dq plus dw, di mana dw sama dengan min pdv, sehingga du sama dengan dq min pdv. Ketika menyerap kalor, ada kemungkinan volume assembly dan tingkat energi dalam assembly berubah. Hal ini mengakibatkan energi rata-rata sistem dalam satu kelompok energi, yaitu ES, juga akan berubah. Nah, sehingga secara umum terpenuhi delta ES tidak sama dengan 0, di mana U sama dengan sigma S NS ES, sehingga bentuk diferensial U ialah delta U sama dengan sigma S ES delta NS plus sigma S NS delta ES. Nah, bagaimana hubungan dari persamaan 4.16 dan juga 4.17? Nah, pernah dalam fisika modern pada semester lalu membahas tentang partikel kuantum yang terperangkap dalam kotak atau sumber potensial. Nah, di situ dibahas bahwa tingkat energi partikel dalam kotak bergantung pada ukuran kotak. Maka makin besar ukuran kotak, tingkat-tingkat energi juga makin rapat dan menjadi kontinu ketika ukuran kotak menuju tak berhingga. Nah, hal itu juga terjadi pada assembly ini pada hubungan persamaan 4.16 dan juga 4.17. Ketika assembly atau ketika dalam assembly disuplai kalor, maka perubahan tingkat energi dalam assembly disebabkan perubahan ukuran spasial assembly. Jadi perubahan tingkat energi dalam assembly yaitu delta ES merupakan kontribusi dari perubahan ukuran assembly. Korelasi dari persamaan 4.16 dan juga 4.17 tadi ialah suku pertama dari persamaan 4.17 adalah kontribusi dari pemberian kalor, sedangkan suku keduanya merupakan kontribusi dari perubahan volume assembly, sehingga sigma S ES delta NS sama dengan delta Q, dan juga sigma S NS delta ES sama dengan min PdV. Jika dianggap bahwa dinding assembly sangat tegar atau sangat kuat, sehingga tidak terjadi perubahan volume pada penyerapan kalor delta Q, maka delta U sama dengan delta Q. Sehingga syarat konfigurasi dengan probabilitas maksimum menjadi delta ln W plus alpha, delta N plus beta. Delta Q sama dengan 0. Untuk assembly yang terisolasi, jumlah sistem tidak berubah, sehingga delta N sama dengan 0. Akibat dari pembatasan tersebut,
maka persamaannya berubah menjadi delta ln W plus beta delta Q sama dengan 0 atau delta ln W sama dengan min beta delta Q. Nah, ln W di sini merupakan sebuah fungsi, sehingga delta ln W ialah diferensial sejati, yakni selisih dua nilai berdekatan. Namun, delta Q bukan merupakan diferensial sejati, sehingga ruas kiri dan ruas kanan tidak konsisten. Agar menjadi konsisten atau agar menjadi diferensial sejati, maka delta Q harus dibagi dengan suhu, sehingga menjadi delta Q per T. Nah, untuk delta Q per T sendiri sudah merupakan diferensial sejati. Nah, sering disebut besaran termodinamika yang bernama entropi. Selanjutnya, setelah ruas kanan sudah menjadi diferensial sejati, maka beta ialah menjadi 1 per T. Dan karena ditujukan beta berharga negatif, maka bentuk umum beta sebagai fungsi suhu menjadi beta sama dengan min 1 per KT, di mana K merupakan konstanta Boltzmann. Nah, nanti untuk menunjukkan K ini sebagai konstanta Boltzmann akan juga dapat diketahui dari pembahasan selanjutnya. Selanjutnya oleh Mas Ivan. Terima kasih ya. Selanjutnya itu menentukan beta dari energi rata-rata. Lanjut, Mbak. Untuk menentukan beta dari energi rata-rata itu ada cara lain, yaitu menentukan parameter beta. Menentukan parameter beta adalah menggunakan konsep energi rata-rata yang diturunkan menggunakan teori kinetik gas ideal. Suatu atom atau molekul gas yang hanya melakukan gerak translasi dalam 3 arah koordinat ruang memiliki energi kinetik rata-rata, yaitu E sama dengan 3/2 kT. Selanjutnya, energi rata-rata partikel dapat dinyatakan dalam bentuk E sama dengan integral 0 tak hingga E pangkat beta E pangkat 3/2 dE per integral 0 tak hingga E pangkat beta E kali E pangkat setengah dE. Oke, selanjutnya, Pak. Oke, selanjutnya itu menyelesaikan integral pada persamaan sebelumnya dengan melihat pembilang terlebih dahulu. Untuk menyelesaikan integral tersebut, kita misalkan ya. Jadi, E pangkat beta E dE sama dengan dx. Kita integralkan menjadi X sama dengan 1/, beta kali E pangkat beta E. Sedangkan untuk E pangkat 3/2 sama dengan Y, kita turunkan atau didiferensialkan menjadi dy sama dengan 3/2 E pangkat setengah dE. Oke, selanjutnya. Dengan aturan rantai yang kita ketahui, itu kita dapatkan bahwa integral 0 tak hingga E pangkat beta E kali E pangkat 3/2 dE kali E pangkat beta X tak hingga pangkat 3/2 dikurangi 1/, beta kali E beta X 0 pangkat 3/2 dikurangi 3/2 beta integral 0 tak hingga E pangkat setengah kali E pangkat beta E dE. Karena beta negatif, maka E pangkat beta kali 0 adalah 0 dan menuju 0 lebih cepat daripada membesarnya 3/2 sehingga perkalian E pangkat beta kali 0 tak hingga pangkat 3/2 yaitu 0. Dengan sifat ini, maka suku pertama di sisi kanan persamaan 4.27 yaitu yang berada di dalam kurung siku nilainya 0 dan integral pembilang di persamaan 4.25 menjadi integral 0 tak hingga E pangkat
beta E kali E pangkat 3 per 2 DE sama dengan min 3 per 2 beta integral 0 tak hingga E pangkat setengah E pangkat beta E DE. Oke, selanjutnya. Lalu substitusikan persamaan 4.28 ke dalam persamaan 4.25. Sehingga didapatkan energi rata-rata sistem menjadi E sama dengan integral 0 tak hingga E pangkat beta E kali E pangkat 3 per 2 DE per integral 0 tak hingga E pangkat beta E kali E pangkat setengah DE. Hasilnya yaitu min 3 per 2 beta. Lalu karena energi rata-rata ini harus sama dengan 3 kT per 2, maka min 3 per 2 beta itu sama dengan 3 kT per 2. Sehingga diperoleh ungkapan untuk beta, yaitu beta sama dengan min 1 per kT. Oke. Selanjutnya yaitu menentukan parameter alfa. Nah, menentukan parameter alfa, kita lakukan penjumlah untuk semua S yang mungkin. Kita lakukan penjumlahan untuk semua S yang mungkin, yaitu sigma S NS sama dengan sigma S GS pangkat E A plus beta ES sama dengan E pangkat alfa, sigma S GS E pangkat beta ES. Penjumlahan di ruas kiri adalah jumlah total sistem, yaitu N sama dengan E pangkat alfa, sigma S, GS, E pangkat B, E, beta E. Kita fokuskan pada suku penjumlah di ruas kanan persamaan 4.29. Penjumlahan selanjutnya diganti dengan integral pada semua jangkauan energi yang mungkin, yaitu dari E sama dengan 0 sampai E sama dengan 0. Nah, N sama dengan E pangkat alfa, integral 0 tak hingga 2pi VB 2M pangkat 2 per 3, E pangkat beta E pangkat setengah DE. N-nya yaitu 2pi VB 2M pangkat 2 per 3 E pangkat alfa integral 0 tak hingga E pangkat beta E pangkat setengah DE. Untuk menyelesaikan integral 4.30 yang di atasnya itu didefinisikan bahwa beta E sama dengan min Y. Sehingga E sama dengan min Y per beta dan DE sama dengan min seper beta DY dan E pangkat setengah itu sama dengan min seper beta pangkat setengah Y setengah. Oke, selanjutnya. Dengan mensubstitusikan persamaan 4.31a sampai 4.31c, maka suku integral di ruas kanan persamaan 4.30 menjadi integral 0 tak hingga E pangkat beta E kali E pangkat setengah DE, yaitu min seper beta pangkat 3 per 2 kali R pangkat R kali 3 per 2, di mana Rx adalah fungsi gamma. Sudah ditabelkan bahwa R 3 per 2 sama dengan akar pi per 2, sehingga integral 0 tak hingga E pangkat beta E kali E pangkat setengah DE sama dengan min seper beta pangkat 3 per 2 kali akar pi per 2. Oke, selanjutnya. Substitusi persamaan 4.32 ke dalam persamaan 4.30. Diperoleh N sama dengan 2pi VB 2M pangkat 3 per 2 kali E pangkat alfa dikali dengan min seper beta pangkat 3 per 2 dikali dengan akar pi per 2.
karena sudah dibuktikan pada sebelumnya, yaitu bahwa beta sama dengan min seperkate, maka N2Pi PB 2M pangkat 3 per 2 E alfa kali KT pangkat 3 per 2 kali akar Pi per 2, yaitu N sama dengan VB 2Pi MKT 3 per 2 E pangkat alfa. E pangkat alfanya dikeluarkan, yaitu N per VB 2Pi MKT pangkat 3 per 2, atau juga alfa sama dengan ln N per VB 2Pi MKT pangkat 3 per 2. Sehingga saat ini kita sudah lengkap menentukan parameter-parameter fungsi distribusi klasik yang semula merupakan pengalih Lagrange yang diperkenalkan untuk memperhitungkan jumlah partikel konstan dan energi total konstan. Terima kasih.